Chery nggak kerjasama sama Range Rover aja, Chery juga kerjasama sama Huawei. Ini hasilnya. Luxeed S7, sedan 100 kWh, baterainya bisa 600 km. Dan nggak cuma sedannya juga, dia punya versi crossovernya. Penasaran sama Luxeed dan penasaran sama si S7 sama R7? Cek terus video ini. Di ajang Chery International User Summit 2025 kali ini, kita dapat kesempatan untuk mengenal beberapa brand dari Chery. Salah satunya adalah Luxeed. Yes, Chery punya brand premium, mereka sebutnya Exit atau Xlantix untuk pasar luar negeri. Tapi Luxeed ini adalah brand yang berbeda, karena Luxeed ini brand yang merupakan brand hasil kerjasama antara Chery dengan Huawei. Yes, Huawei pembuat handphone dan teknologi informasi itu. Jadi mobil-mobil Luxeed ini punya teknologi atau punya OS-nya dari Huawei. Apa aja yang menarik dari mobil-mobil ini? Yuk kita lihat. Yang menarik pertama adalah si Luxeed R7 atau R7. Dia bentuknya semacam kayak crossover gitu ya. Garis desainnya sebenarnya agak mirip sama mobil-mobil buatan Huawei. Dia lampunya agak begini. Dia banyak sensor di bagian depannya, kameranya ada 11, dia punya LiDAR di bagian atasnya, sampingnya juga dia ada kamera lagi, dan kebetulan versi ini dia ada versi REV dan versi mobil listrik atau versi EV-nya. Bannya juga dia pakai gede ya, peleknya merah, Brembo, baterainya dengar-dengar 100 kWh, range-nya bisa 600-an kalau untuk versi EV-nya. Kalau versi REV-nya dengar-dengar bisa sampai 1200-an kilo sekali cas atau sekali isi fuel tank. Bagian belakangnya lagi-lagi dia bentuknya model-model kayak humpback begitu. Lampunya juga clean, sehingga sepintas kayak Porsche ya, sebenarnya agak mengingatkan gua sama Porsche. LED full, R7 logonya di sini. Stance-nya agak bongkok lagi-lagi. Dan warnanya lucu, ungu. Agak ungu. Tambahan lagi detail-detailnya tentu saja handle pintunya flush dan sudah ada panoramik yang gede banget di bagian atas. Kita lihat bagasinya. Wow, besar sekali ya, dan lucunya masih ada spare tire di sini ya. Mungkin regulasi mereka ya. Porsinya bisa di flat, tentu saja. Masih ada 12 volt di sebelah sini. Bisa buat nurunin suspensinya. Nice. Jadi perbedaannya antara si S7 sama si R7 ini, kalau R7 ini dia warnanya coklat, tapi desainnya hampir sama ya. Floating console-nya agak lebih tinggi karena dia tentu saja SUV. Dia pakai elemen-elemen kayu. Kalau S7 dia pakai elemen-elemen kayak pearl, kayak kerang gitu. Tapi intinya desainnya hampir sama. Kalau kalian yang nggak suka SUV, juga ada versi sedannya. Kalau tadi R7 dia S7. Bentuknya tentu saja sleek, khas sedan, dan entah kenapa kalau pabrikan-pabrikan Tiongkok nih ya, kalau bikin mobil sedan tuh cakep-cakep, lihat deh. Siluet garisnya, proporsinya mobilnya panjang, hampir 5 meter, 4,9 meteran. Tentu saja lengkap dengan beberapa detailnya kasih Huawei atau Luxeed-nya sendiri. Kameranya banyak, punya LiDAR-nya sendiri. Pakai ban ukuran 21 inci ya untuk yang ini ya, 255/40. Lampu depan juga multi reflektor, multi proyektor, segala macam beserta detail-detailnya, dan mobil ini udah autonomous, jadi bisa jalan sendiri. Dan lucunya, kalau jalan sendiri ini, LED bar putih ini, dia jadi biru menandakan bahwa dia sedang dalam mode autonomous atau tidak ada pengemudinya. Gue kebetulan sempat nyoba juga, sempat ada videonya juga di Instagram. Kita lihat dalamnya. Sebenarnya si Luxeed sebenarnya si S7 sama si R7 ini hampir mirip ya. Dalamnya, kita lihat. Dalamnya kira-kira seperti ini. Oke, kita zoom out. Setirnya cakep ya. Bentukannya seperti ini, dengan tuas transmisinya berapa tuas lagi di sini. Masih ada layar besar di bagian depannya, resolusinya bagus banget. Dan kalau kalian lihat juga, layar utamanya ini teknologinya Huawei-nya kelihatan gila ya. Dia benar-benar baca pergerakan orang di sekitar mobil ini seperti apa, lokasinya segala macam apa. Dan bahkan balik lagi, mobil ini bisa jalan sendiri
hanya dengan perintah suara. Oh, ini bisa dibuka ya. Clean banget semuanya, rapi. Masih ada wireless charging 2 biji. Ditutupnya khas mobil-mobil yang elegan banget, dan ini kayak shell gitu loh, kayak patternnya kerang gitu. Keren banget dalam sini. Pengaturan tentu saja elektriknya banyak banget di sini. Sensor buat baca muka kalau ngantuk. Kamera lagi di bagian sininya juga ada. SOS button, panoramik dan sunroof yang besar sekali. Kursi yang nyaman sekali. Di belakang juga cukup lega juga. Intinya mobil ini sebenarnya wah banget dan canggih banget. Tapi balik lagi ya, tadi sempat nanya sama orang Cherry, gimana kalau mobil ini dibawa ke Indonesia? Dibilang akan ada sedikit kesulitan karena gimana pun juga mobil ini nanti harus didaftarkan dulu ke postelnya karena canggih banget, dan Huawei ini di beberapa tempat di negara lain kadang di ban. Software-nya nggak bisa update lah, segala macam ini itu, sehingga mungkin nanti ke depannya akan menyulitkan. Padahal sayang banget, teknologinya mobil ini sangat-sangat canggih. Ini sudah ada NFC juga ya di pilar B-nya ya. Ini bagian belakangnya si S7, pengaturan AC-nya ada di bagian sampingnya. Seat warmer, seat ventilator-nya bisa di situ juga. Di sini masih ada tentu saja holder. Masih ada USB-C 2 biji di sebelah situ, dan legroom yang sangat luas. Bagian bagasinya yang unik karena bukanya itu dari sini. Tombol D-nya huruf D-nya dipencet. Bagasinya sih gede banget ya, cuman memang openingnya karena dia modelnya agak coupe gini, dia agak terbatas. Buka tutupnya sudah pakai elektrik. Kameranya banyak di belakangnya aja. Emang iPhone baru doang yang punya 2 kamera biji kayak gini, dia juga punya. Nah, kira-kira itu detailnya dari si Luxeed R7 dan S7. Mana yang kalian suka di antara kedua mobil ini? Tapi yang pasti, dua-duanya punya teknologi yang canggih banget, yang sayangnya cuma bisa kita nikmatin di China. Andai saja di kita infrastrukturnya bisa lebih rapi, network kita lebih rapi, mungkin teknologi seperti ini bisa kita nikmati juga di Indonesia. Gimana menurut kalian? Oke? Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru di Automotive Next. Audi sign off dari Wuhu. Thank you udah nonton. Bye-bye.